يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du. Ayuhal musyahidun di mana saja berada, serta jamaah sekalian yang hadir di majelis Taklim An-Nahdiyah ini, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah dalam satu tempat yang mulia, yaitu di rumah Bapak Cecep, yang mana rumah ini pada malam hari ini dijadikan majelis taklim, majelis zikir, yang mana majelis zikir, majelis ilmu itu dalam satu keterangan dikatakan adalah sebagai riyadul jannah, taman-taman surga. Subhanallah ya. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya, sebagai rasa cinta, mahabbah, takzim kepada beliau, marilah kita perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul, karena dalam sebuah keterangan hadis, nanti manusia yang paling utama bagi Rasulullah adalah orang yang paling banyak berselawat kepada beliau. Jadi selawat itu kepada Nabi semakin banyak semakin bagus ya. Semakin banyak kita berselawat kepada Nabi, berarti kita semakin dekat Rasulullah ya. Semakin banyak kita ini berselawat kepada Rasulullah, Rasulullah semakin kenal dengan kita. Amin. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak baca selawat sebagai salam takzim, salam rindu kepada beliau, kelak kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berada sekarang ini di akhir bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi ini tanggal berapa sekarang? 5 Juli. Diperkirakan tanggal 10 bulan Juli nanti akan ada sidang isbat yang dipimpin langsung oleh Kementerian Agama dengan para ahli hisab dan ruya dalam rangka menentukan 1 Zulhijjah. Jadi sidang isbatnya dalam rangka menentukan 1 Zulhijjahnya tuh kapan. Karena kalau 1 Zulhijjahnya sudah ketahuan, tinggal ngitung aja. Tanggal 10 Zulhijjah udah pasti lebaran. Idul Adha, itu no problem itu. Begitu juga kalau kita ingin berhari raya Idul Fitri,
sidang isbatnya itu sudah dipastikan akhir bulan Ramadan untuk menentukan 1 Syawal, yaitu hari raya Idul atau hari Idul Fitri ya. Itu. Sudah saya jelaskan bahwa di bulan Dzulhijjah ini ada 2 peristiwa besar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah disyariatkannya ibadah haji, yang kedua disyariatkannya ibadah kurban. Oleh karena itu, 2 syariat ini para ulama mengatakan termasuk syariah qadimah. Syariat yang sudah sangat tua karena dasar-dasarnya sudah dicontohkan oleh sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail, ya kan, tentang masalah ibadah korban. Itu. Haji juga sama demikian. Bahkan sudah dicontohkan dasar-dasarnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa di saat beliau bertemu di Padang Arafah di Jabal Rahmah. Yang kemudian dikukuhkan sebagai puncak ibadah haji tanggal 9 Dzulhijjah ada wukuf di Padang Arafah. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini yang diberikan keluasan rezeki bisa melaksanakan syariat ini ya. Baik itu syariat ibadah kurban maupun syariat ibadah haji. Tapi mungkin karena Allah berkehendak lain untuk ibadah haji pada tahun ini, ya tidak ada yang bisa menunaikannya, khususnya di luar Saudi, karena keputusan Raja Saudi yang bisa menunaikan ibadah haji tahun ini hanya adalah warga Saudi dan para pendatang yang tinggal di Saudi saja. Itu. Ya, karena pandemi, mudah-mudahan tahun berikutnya bisa dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, baik domestik maupun luar negeri. Ya. Yang kedua, mudah-mudahan yang punya keluasan rezeki bisa melaksanakan syariat yang kedua, yaitu disyariatkannya ibadah kurban atau udhiyah. Ya, ini juga termasuk ibadah yang sangat luar biasa ya. Ibadah kurban ini termasuk, menurut saya itu termasuk ibadah sosial ya. Karena dagingnya itu nanti akan diberikan kepada fakir, miskin dan lainnya untuk menghibur mereka, tafrihan lil fuqara wal masakin, untuk menghibur, membahagiakan fuqara dan masakin. Jangan mereka makan ikan gesek melulu ya. Nanti ikan gesek. Ya, ikan asin gitu, ikan terim gitu kan, ikan pedak, jangan begitu terus. Sekali-kali lah makan daging itu ya. Ini jadi luar biasa itu pahalanya itu ya, yang mampu itu. Makanya ibadah kurban itu sebetulnya dianjurkan yang punya keluasan rezeki setiap tahun. Bukan hanya setahun seumur hidup, bukan. Kecuali akikah ya. Dianjurkan malah setiap tahun sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk kepedulian sosial kita kepada saudara kita yang fakir dan miskin. Ya, barangkali ini sebagai mukadimah. Nanti supaya lebih jelasnya kita ngobrol bareng dah ya. Mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Yang pertama siapa? Ada? Langsung di pertanyaan. Kenalan dulu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik Ki, suaranya Ki. Perkenalkan, nama saya Egi. Egi. Iya. Egi Sujana bukan ya? Bukan. Iya, terus? Silakan. Ntar lagi kita menyambut Idul Adha, sebaiknya kita ibadah kurban atau akikah. Mohon pencerahannya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendatang baru ini, penanya baru ini. Lama sih, cuma nanyanya baru ya. Dan ini jamaah termuda ini. Baru sunat ya. Udah sunat belum? Egi udah sunat?
Udah. Enak nggak sunat, Ge? Enak, duit banyak ya? Mau sunat lagi nggak? Ntar Bu persen mau? Iya. Ini Ananda, anak kita Ananda gini peserta jamaah yang termuda. Berapa sih umurnya? 12, kelas 6 ya? Kelas 6. Subhanallah. Kelas 6 bergaul sama aki-aki. Sama kita udah tua-tua, betul nggak? Masya Allah, jarang ditemukan model begini ini. Harusnya bapaknya dampingin ini ya. Luar biasa ini. Ya. Jadi beliau menanyakan, kalau di Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah ya, itu sebaiknya berkorban atau berakekah, gitu kan ya? Gitu. Kalau berdasarkan keterangan hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini datangnya dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Ibnu Majah, ma'amila adamiyun yauman nahri ahabu ilallah azza wajal min ihraqi hidaman. Tidak ada satu amal anak Adam, manusia, ya, pada yaumun nahri. Yaumun nahri itu artinya hari penyembelihan, itu tanggal 10 maksudnya. Yaumun nahri itu tanggal 10 Zulhijjah, lebaran haji kata orang sini ya. Ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah azza wajal min ihraqi hidaman, itu adalah menumpahkan darah korban. Nah, jadi yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah pada tanggal 10 Zulhijjah itu adalah menumpahkan darah korban. Berarti udhiyah, berkorban, bukan akekah. Iya, walaupun akekah boleh, tapi afdolnya karena korban itu kan ada musimnya, hanya setahun sekali, yaitu hanya 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Ayam mutasrik jabuhun. Hari tasrik itu juga hari penyembelihan, tanggal 11, 12, 13. Kalau akekah kan bisa kapan saja. Betul nggak? Di luar tanggal-tanggal itu boleh kalau akekah. Itu. Ya sudah, pada saat itu niatkan korban saja, karena itu yang paling utama, dan itu memang disyariatkannya pada tanggal-tanggal itu, pada waktu itu, betul nggak ya? Ya nanti besok-besoknya barulah kita berakekah, kan dia enak jadi makan daging lagi. Nah, kan begitu. Nah, jadi berdasarkan kesan ini ada kata-kata ahabbu ilallah azza wajal, yang sangat dicintai oleh Allah azza wajal min ihraqi hidanam, itu adalah daripada menumpahkan darah. Yang dimaksud di sini adalah darah korban atau udhiyah. Wa innaha latati yaumal qiyamah bikuruniha wazbariha wa ash'ariha. Karena nanti itu ya, penyembelihan hewan korban kita akan datang di hari kiamat itu. Bikuruniha, yaitu dengan tanduk-tanduknya. Tanduknya memberikan kesaksian. Makanya orang kampung pengen nyarinya ada tanduknya itu. Walaupun nggak bertanduk juga boleh-boleh saja. Itu. Karena tanduknya memberi kesaksian. Wazbariha, bahkan kukunya itu juga akan memberikan kesaksian. Datang nanti di hari kiamat. Wa ash'ariha, dan bulu-bulunya pun semuanya lengkap. Dinilai satu bulu satu kebaikan. Ya, akan memberikan kesaksian nanti di hari kiamat itu. Masya Allah. Bayangkan kalau bulunya kambing itu, kambing apa namanya tuh? Kambing gembel, domba, itu kan bulunya tebal, banyak sekali tuh. Ya, kambing gibas. Nah, sanggup nggak ngitung satu hari, selesai nggak ngitung bulunya itu? Sebanyak pula itu kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna dama yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayaqa bil ardi. Jadi nanti itu darah yang kita tumpahkan, pemotongan hewan korban itu dari harta kita, ya. Itu sebelum dia tumpah ke muka bumi, ke tanah, nah, nyerap ke tanah, sudah dicatat di akhirat sebagai nilai ibadah. Tuh, coba sampai kayak begitu tuh, ya. Luar biasa. Ya, iya, jangan, bagaimana kalau sapi itu darahnya banyak? Bagaimana kalau kambing yang gemuk darahnya banyak? Ya kan ya? Bayangkan ini, karena ibadah korban ini kan simbol daripada perjuangan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Disuruh menyembelih anak, coba bayangkan. Ya dah. Karena ketika itu Nabi Ibrahim setelah dikasih anak, romannya lebih cinta anaknya ketimbang Allah. Ya Allah kan cemburu juga. Diuji Nabi Ibrahim. Kalau bahasa kita coba ente ya, lebih cinta sama saya apa lebih cinta sama Ismail? Potong anak ente. Sampai 3 kali ngimpi kan, berarti kan wahyu perintah Allah.
Nabi Ibrahim buktikan bahwa saya memang benar-benar Khalilullah, saya ini benar-benar kekasih Allah. Ibrahim itu dapat gelar kekasih Allah loh, luar biasa loh. Ya, ente ngaku anak kekasih, anak ini kekasih, kekasih ya kamu apapun yang aku minta kasih dong, gitu. Laksanakan dong itu. Benar dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Sampai detik terakhir tetap itu golok pisau ada di lehernya, putra kesayangannya Ismail. Tapi akhirnya diselamatkan, digantilah dengan kambing. Konon katanya dari surga. Coba kalau ketika itu Nabi Ibrahim gak lulus, kita motong anak gitu. Nah ini kita motong, dikasih anak begitu banyak, sehat, harta luas, betul nggak ya? Disuruh motong kambing nggak mau. Ya, kali sapi mah kegedean kambing dah, kali kerbau kegedean kambing dah, nggak mau juga. Masya Allah. Ayam dah, ayam. Boleh. Oh, boleh. Ya boleh juga ayam, tapi jangan niatin korban, sedekah biasa. Gitu kan ya. Yang penting ada perkorbanan, jangan setiap tahun korban perasaan mulu. Iya. Iya, orang korban, dia korban perasaan. Bagaimana nggak korban perasaan? Iya, suruh korban nggak mau, di giliran daging paling depan, paling ya, paling doyan dia. Masya Allah. Plastik. Ah, iya. Allahu Akbar. Patibu biha nafsan, maka sucikanlah dengan ibadah korban itu jiwa. Jadi penyembelihan hewan korban itu termasuk simbol untuk sama saja kita menyembelih sifat-sifat buruk, sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Seperti serakah, toma, macam-macam kayak melalaikan segala cara. Itu semuanya kita sembelih dengan menyembelih itu. Jadi termasuk ada kaitannya nanti dengan mensucikan jiwa kita. Masya Allah. Itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bahkan di dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwa ibadah kurban atau dia itu afdhalu minas shadaqah. Jadi ibadah kurban itu yang kita laksanakan pada tanggal 10 itu lebih afdol daripada sedekah. Sedekah 100 juta misalnya. Masih lebih afdol ibadah kurban. Karena memang disyariatkan pada saat itu. Dan dagingnya sangat dibutuhkan karena saudara-saudara kita. Itu. Ya. Jadi begitu Egi, paham Egi? Nah, jadi kalau pada tanggal 10 tuh korban apa akekah, ya udah korban aja sebaliknya. Ya, karena mengambil keutamaan, ya, karena memang itu afdolnya ibadah pada tanggal 10 itu Idul Adha itu adalah ibadah korban. Dan kalau mau akekah nantilah di lain banyak waktu, sepanjang tahun kan boleh. Ya betul nggak? Waktu kalau dia ada sesuatu dia boleh. Tapi kalau korban hanya itu Yaumun Nahar tanggal 10. Abangan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Paham tak, Agi? Alhamdulillah, wallahu a'lam. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa perbedaan ibadah kurban dengan akikah? Mohon penjelasannya. Oh iya, ini penting juga untuk diketahui ya. Jadi Pak Zaidin, kalau ibadah korban itu waktunya ditentukan. Kalau dari dimensi waktu ya, tadi sudah katakan, ada musimnya lah kayak haji gitu. Haji kan ada musimnya ya. Di luar itu kan tidak boleh. Kudu kita udah bahas ya pertemuan dulu itu. Tapi kalau umroh kapan saja boleh. Itu. Akekah kalau kurban gue sama. Dia ini ibadah korban. Dia hanya pada waktu-waktu tertentu. Yaitu di bulan Zulhijjah saja. Yaitu pada tanggal 10 Yaumun Nahar Idul Adha, ditambah lagi dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 di mana saudara-saudara kita yang pada saat itu menunaikan haji sedang berada di Mina melontar jumroh atau jamarat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah kurban ini dianjurkannya, disunatkannya kepada kepala keluarga dan anggota keluarganya. Itu. Kepala keluarga itu artinya yang memberi nafkah siapa? Pak Zaidin misalnya sebagai kepala keluarga. Nah, nanti hukum itu jatuh kepada beliau. Adapun nanti kalau kita punya rezeki, ya misalnya tahun besok kita berkorban lagi,
untuk istri kita, untuk anak-anak kita, boleh saja. Boleh saja. Itu kalau ibadah korban ya. Jadi disunatkan kepada yang menjamin nafkah dalam keluarga. Taruhlah suami gitu ya. Itu. Dia berkorban untuk dirinya dan juga untuk keluarganya menjadi tanggungannya, seperti itu. Kemudian dagingnya itu afdolnya dianjurkan diberikannya dalam keadaan nayyah, mentah. Tuh kalau korban. Jadi dalam keadaan mentah, jangan dimasak. Supaya mereka juga bisa nyate sendiri ya, bisa nyemur sendiri, begitu kan, senang kan ya? Gitu merasakan juga. Jangan kangkung, rebus kangkung mulu kan ya. Sekali-kali lah nyate gitu ya. Ada nyemur daging begitu kan ya. Jangan nyemurnya cuman kangkung doang sama bayam, sama terong. Iya gitu. Kemudian kalau akekah itu waktunya sepanjang tahun boleh. Kemudian disunatkannya kalau akekah itu kepada orang tua. Bukan anak. Orang tua yang dianjurkan berakekah, mengakekahkan siapa? Mengakekahkan anaknya. Jadi hukum jatuhnya kepada orang tua. Jadi kalau dia punya anak, karena itu amanat dari Allah, rezeki yang paling besar, harta yang paling kaya kan adalah anak kan ya? Iya, semua orang merindukan punya keturunan. Makanya setelah abdolnya, setelah umur 7 hari, itu diakekahkan, dicukur, diberi nama yang baik. Sampai kapan? Sampai akil balik gitu. Wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu farihi. Disunahkan itu akekah terhadap orang yang menjamin nafkahnya, berarti anak. Ya nah. Gitu kan ya. Ayya uqqa anhu min wad'in ila bulugin. Dan hendaknya dia mengakekahkan anaknya itu dari mulai kelahiran. Ya, kesunahannya itu dari mulai kelahiran sampai ilal bulug, sampai ila bulugin, sampai akil balik. Nah, kalau sudah akil balik ke sana sudah tidak lagi dianjurkan. Tapi kalau nanti anaknya dia belum diakekahkan karena orang tuanya belum punya rezeki sampai akil balik, orang tuanya belum kuat beli kambing. Kalau laki-laki kan 2 lumayan. Perempuan 1, ya sudah. Kalau jam akekah sendiri boleh, ada yang membolehkan gitu. Tapi pada hakikatnya bahwa akekah itu adalah itu syariatkannya kepada orang tua, bukan pada anak itu. Orang tua terhadap anak itu berbeda itu. Kemudian dagingnya itu afdolnya dibagikan dalam keadaan matbuh, dimasak. Kalau akekah. Iya, afdolnya itu dalam keadaan matang. Matbuh dari tobahat buhu ya bahu. Jadi dan dimasak dulu, matengin, anterin tuh lebih bagus. Anterin pada orang-orang yang ya afdolnya pada orang yang membutuhkan, yang lapar. Dianterin. Oh, kalau kita malas bikin acara aja di rumah, undang, ya nggak apa-apa juga. Ya biasanya kan kita begitu, malas. Udah undang aja dah. Yang duitnya ada, ya kan, biaya pasti lebih besar kan. Ya, nggak apa-apa juga itu juga. Itu seperti itu perbedaannya antara akekah dengan korban. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada yang bertanyakan, apabila kita berkurban, boleh tidak memakan daging kurbannya tersebut? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rio, ya. Bang Rio ini asalnya dari mana? Asalnya dari Cilacap, Cilacap, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oh, Lambangan. iya, tetangga ya. Jadi begini, kalau korban itunya korban yang sunnah, karena korban bisa jadi wajib kalau dinazarkan. Nazar. Iya, kalau dinazarkan. Tapi kalau nggak dinazarkan ya tidak wajib. Berarti kembali kepada hukum asal, yaitu dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwa asal ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuat. Walaupun pada pertemuan yang lalu kita jelaskan ada juga min qilatil ulama yang berpendapat wajib. Ya. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama, khususnya di kalangan
ulama mazhab Syafi'i bahwa asal ibadah kurban itu kalau tidak dinazarkan hukumnya sunnah muakkadah. Gitu. Nah itu di sini dikatakan kalau itu ibadahnya kurbannya sunnah, ya besok saya lo punya keluasan rezeki mau korban, ya berarti itu sunnah kan ya, nggak dinazarkan. Kalau nazar itu harus ada apa namanya ya, harus ada iltizam, ucapan, nggak cukup dalam hati. Ya, lebaran haji besok kalau saya punya keluasan rezeki, ya demi Allah saya mau nazar, mau berkorban, gitu kan. Jadi ada ucapan ini, ikatan kita perjanjian dengan Allah, gitu. Jadi nggak cukup dalam hati aja, harus ada ucapan, gitu. Tidak hanya dengan niat saja di dalam hati itu nggak cukup, itu nggak sah, nggak dianggap nazar kalau begitu. Kalau diucap berarti harus ada yang mendengar. Iya. Mau dengar mau enggak ya nggak ada masalah juga kan, Allah pasti maha mendengar gitu. Kalau Gitu. ucapin demi Allah itu udah. Kan yang tahu hanya dia dengan Allah sebetulnya. Pada hakikatnya seperti itu. Nah kalau nggak dinazarkan itu boleh. Bang Rio misalnya korban sunan ya. Nah, dia boleh makan. Boleh. Keluarganya boleh. Sapi sudah bawa pulang tuh. Iya boleh. Makanya. Wal abdalu atasaduk bikalimatin ila lukoma. Abdolnya sih atasaduk bikulihi, disedekahkan semua. Oh, abdolnya Abdolnya. Mau. Ya kan korban itu ibadah ya. Iya. Hewan korban yang memang kita niat sedekah. Tapi di sini dikatakan ila lukoman. Lukoman itu dari kata lukmatan, zamannya lukoman. Kecuali hanya beberapa potong. Boleh. Itu. Ya tabarraku bi akliha, untuk mencari berkah tabarruk dari memakan hewan korban yang ente sembelih itu. Itu tabaruk namanya, supaya berkah. Boleh itu. Tapi apa yang dimakan di sini dikatakan ain takuna minal abidi. Jadi yang dimakan itu sebaiknya hati. Hati. Ngerti hati? Jeroan ya. Iya, kecuali asam urat dah. Enggak apa-apa yang daging. Tapi disunahkan sini hati. Daging enggak bisa. Hati ya. Wa alla yakula pokok salasin. Tidak boleh lebih dari 3 potong. Oh. Ayo. Tabaruk sih tabaruk, banyak-banyak amat tabaruk. Malah Bang Jam enggak mau dikasih. Jadi kemaruk lagi tadi. Iya, tabaruk. Jadi kalau yang namanya tabaruk ya cukup 3 potong. Ya, 3 lukmah. Iya. Wah, itu bukan potongan kali itu mah kiloan. Ya, potongan dalam arti yang wajar. Biasanya kalau motong kambing itu seapa gedenya? Kalau di itu kan seperti itu. Ya, misalnya seperti ini. Tabarukan kan segini cukup ya? Cukup kan ya? Rendang. Ya kira-kira seperti ini. Abdolnya kalau bisa kabid. Hati. Hati ya. Paham ya? Gitu. Paru. Paru itu apa? Maras ya? Nggak tahu dah. Ya kalau hati. Marah. Kalau di sini pokoknya hati gitu. Tapi kalau memang yang asam uratnya parah jangan. Cari yang dagingnya gitu. Itu ada harukannya. Paham tuh ya? Tapi kalau dinazarkan nggak boleh. Sama sekali. Itu kan bayar utang. Ya jadi nggak boleh. Bahkan ada yang mengatakan bukan hanya dirinya, anak bininya juga nggak boleh makan. Keluarganya. Iya nggak boleh makan. Jadi kalau pengen ya tukar, minta punya orang. Iya. Oh iya, ada pernah kejadian. Ada. Iya. Masih Kecuali yang nggak dinazarkan boleh. Masih ada ini. Keluarganya boleh. Malah kalau yang tidak dinazarkan itu boleh dibagi 3. Sepertiga buat yang berkorban. Entah kalau anak bininya pengen, Iya. boleh. Walaupun abdolnya tadi dikatakan disedekahkan semua. Kecuali 3 potong. 3 potong. 3 potong doang, Pak. Ya, tapi pada hakikatnya boleh sepertiga untuk yang keluarga yang berkorban. Iya, sepertinya boleh. Sepertiga untuk fakir miskin itu wajib ya. Nah, sepertiga lagi untuk orang biasa. Itu boleh. Biar dia kaya boleh gitu. Cuman mungkin kalau untuk orang kaya itu sebagai hadiah. Makanya kalau orang kaya dapat bagian banyak, nggak boleh dijual. Dia nggak suka nih daging kambing, jangan dijual, nggak boleh. Karena dia nggak tamlik. Dia dikasih daging itu bukan tamlik, sebagai hadiah. Ya udah kasih orang aja yang lain atau tukar. Jangan dijual, nggak boleh. Tapi kalau fakir miskin dapat bagian banyak, dia nggak punya butuh duit, boleh dijual karena itu hak dia. Iya, betul. Itu ada tamlik di situ, orang fakir miskin emang hak dia. Iya, Kebijaksanaan.
Paham ya? Paham. Gitu. Kok Pak Ustadz boleh jual ya orang? Lah boleh. Kan kita dia menerima sedekah. Itu udah milik dia, hak dia. Mau dimakan. Mungkin dia lebih membutuhkan darurat uang, dia jual, nggak apa-apa. Tapi ulama berpendapat kalau yang orang kaya nggak boleh jual. Nggak boleh ya. Karena kan di sini dibagi 3, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk keluarga yang berkorban, sepertiga lagi untuk orang umum. Ini enggak, kadang-kadang panitianya bukan sepertiga, separoh. Dosa durhaka gitu. Udah nyiapin duluan. Jangan, itu ingat itu amanah itu. Kepalanya buat Iya. Kepalanya buat panitia. Jadi walaupun itu sunnah apalagi nazar, jadi nggak boleh itu dijual. Kulitnya nggak boleh dijual. Gitu ya. Iya, jangan harus disedekahkan semua. Sedekahkan semua. Gimana Pak Zaidin? Ada yang kurang jelas? Jadi gitu Pak. Jadi boleh. Tadi pertanyaan boleh makan atau tidak? Iya, boleh dimakan. Iya. Sama. Ini yang nanya Pak Rio ya? Ya boleh. Boleh, malah itu dianjurkan tabaruk, tapi jangan banyak-banyak, 3 potong. Iya, sunahnya 3. Kalau menambah ya Boleh. Beli lagi sana. Kakinya aja ke pasar menambah. Kalau menambah Iya, punya orang aja. Jadi itu yang kita korban itu cukup hatinya 3 potong. Dari kaki. Itu. Baru menambah Abdulnya nasi rames. Abdulnya begitu. Iya. Itu kebebasan seperti giginya sebelah gitu. Iya. Bahan pelan. Wallahu a'lam bishawab. Pelan tuh, alhamdulillah. Ada lagi? Satu lagi dah. Soalnya ada yang meriang nih. Sama saya juga lagi meriang. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, saya mau bertanya, boleh apa tidak kulit hewan kurban dijadikan upah terhadap tukang potong hewan kurban? Tolong pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Jadi begini, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi pala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit aja nggak boleh, malah dagingnya. Kulit udhiyahnya, hewan korbannya, pala udhiyah, maka tidak ada udhiyah, berarti tidak sah korbannya. Nggak sah. Jadi bagaimana kalau kita berkorban? Ya harus siapin biaya potongnya. Gitu. Biaya potongnya siapin berapa? Apa 100.000? Apa 200.000 gitu. Kalau 50.000 mah kasihan panitia. Panitia akhirnya buat biaya personal jual kulit lagi, nggak boleh lagi aja. Gitu kan ya. Sebetulnya sebaiknya tidak boleh dijual itu. Panitia juga sebaiknya jangan menjual itu. Ya. Jadi kulitnya jangan dijual. Disedekahkan saja. Paham ya? Iya. Jadi ke musola atau ke masjid gitu mungkin bagus ya. Ya kasih saja kepada fakir miskin ini nama kulit. Ntar biar dia yang jual. Iya, betul. Oh, gitu. Kalau nggak bisa ya jualin, nanti duitnya kasih dia. Biaya operasional dari mana Pak? Biaya makan macam-macam. Ya itu dari potongan mintain minimal 200.000 gitu. Lah kambing aja 3,5 juta, masa 200.000 kan terlalu kecil. Masa gocap. Udah zaman yang sekarang 50.000 motong. Itu buat motongnya diambil separohnya tukang motong, separoh buat obel. Mereka gak cukup. Yang kerja aja udah berapa 20 orang. Misalnya. Iya, betul. Jadi kita berkorban nggak boleh kulit dijadikan upah, apalagi dijual, dijadikan upah aja nggak boleh. Pak Ustadz, tolong kambing saya nih potong korban buat diri saya, ntar saya upahin dari pahanya, nggak boleh, haram. Nggak boleh dari kulitnya juga nggak boleh. Pokoknya itu semua udah milik Allah, sedekahkan udah. Kulitnya juga sedekahkan semua. Paham ya? Itu. Upahnya dari mana motong? Ya keluarin dari kantong. Siapin. Masa setahun nggak bisa nyotin di 200.000? Betul nggak? Nggak boleh. Jadikan upah nggak boleh itu.
Haram hukumnya itu. Nggak sah itu. Ya, itu. Tapi kalau sebagai hadiah itu boleh. Ya. Dijual juga hukumnya haram. Jadi kulitnya ini bagaimana? Ini kulit banyak ya, biasanya suka ada yang datang ya. Betul. Oke. Ya itu sebetulnya kan haknya fakir miskin. Ya sebetulnya itu nanti bagaimana supaya diatur supaya tidak melanggar hukum agama ya. Misalnya panitian dijual tapi bagikan nanti hasilnya itu kepada fakir miskin gitu. Karena kan kadang-kadang kan nggak ngerti orang kamu buat apa kulit gitu ya. Gitu. Tapi sekarang mah banyak sih ya. Banyak pembelinya dan iya begitu. Almat ini jalur belinya. Kenapa? Dijual jalur sendiri wanitanya. Wah, jangan. Saya udah ngasih tahu nih ya, jangan. Jadi namanya ibadah korban itu adalah harus semuanya disedekahkan. Operasionalnya kalau ini udah bilang aja dari awal. Kalau mau korban di sini saya minta upah potongnya minimal 200.000 misalnya gitu. Atau 100.000 begitu. Kan kita udah punya anggaran dihitung, biaya makan berapa, itu kan biaya uang berapa gitu ya, kita nggak tahu ada gitu. Berapa, kopi berapa? Paham ya? Itu. Dan dia memang dia afdolnya itu diberikan mentah, bukan matang. Tadi udah tahu sekarang nggak boleh pakai upah. Paham ya? Iya, paham. Gitu. Oke. Jangan sampai niatnya baik malah dapat dosa. Wah, ya rajin luar biasa. Pokoknya kalau udah Idul Adha menu korban dia paling depan tuh. Pagi-pagi udah datang tuh, paling dulu datang. Ya, cuman ngombe. Ngerti ngombe? Iya, hewan korban belum dibagi-bagi, belum dia udah ngambil duluan. Nguntit namanya itu, jangan. Ya nanti kan juga ada bagiannya masing-masing, betul nggak? Ada bagiannya masing-masing. Itu saja. Ya, untuk apa? Ya. Ya. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk diri saya dan kita semua insyaallah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bacakan Fatihah dulu ya sebagai penutup untuk saudara kita yang sakit. Untuk Bang Hendra Tuko masih belum sehat ya? Belum. Hasan dan lain-lain yang sedang kurang sehat. Yang hadir semuanya di sini yang kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Dijauhkan dari segala virus-virus yang berbahaya. Kita perbanyak membaca salawat tibil qulub. Kita banyak berdoa setiap ada sholat dan juga kita banyak bersedekah sebagai penolak bala. Insyaallah dijauhkan ya oleh Allah SWT. Ala haziniyah wa lakunatin salakhratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa zatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadi yakbir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah, nas'aluka syukra 'alal 'afiyah, nas'aluka ghinanan nas. Ya Syafi anta mu'afi la syifaan ila syifauka isfi mardana wa mardahum syifaan kamilan la yugadiru saqama. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.